Guys, tahu nggak? Banyak kasus perceraian di Indonesia disebabkan oleh faktor ekonomi. Penyebabnya macam-macam. Bisa karena beban hidup yang terlalu besar, atau ada juga gara-gara kejepit utang. Bahkan sampai ada yang bunuh diri. Tapi kondisi keuangan pasangan yang kacau ini nggak cuma dialamin oleh kalangan kelas ekonomi yang bawah aja. Beberapa kasus juga menyeret nama-nama artis tanah air dan public figure. Sampai-sampai nasib pernikahan mereka juga harus berakhir tuh di meja hijau karena masalah ekonomi. Ada juga loh yang melibatkan para ASN-ASN. Jadi siapa bilang perceraian hanya dihadapi oleh kalangan ekonomi lemah? Ini artinya masalah ekonomi bisa menimpa siapa saja di antara kalian kalau perencanaan dan pengelolaannya nggak baik. Terus, gimana sih cara yang benar mengelola keuangan buat pasangan? Gue Yuna Fikri, selamat datang di Genju Generasi Cuan. Nah, tadi kita udah tahu kan ya, kasus-kasus yang menimpa Pak Sutri karena masalah ekonomi. Seperti pepatahnya Benjamin Franklin, waspada terhadap pengeluaran yang kecil. Karena kebocoran yang kecil aja tuh dapat menenggelamkan kapal yang besar. Terus gimana ya atur keuangan yang benar khususnya bagi pasangan? Pertama, kalian harus punya pasangannya dulu nggak sih? Bercanda. Oke, serius-serius. Biasanya sebelum orang memulai hubungan, ini udah punya gaya mengelola keuangannya sendiri-sendiri. Nah, ketika udah punya pasangan, udah beda cerita nih mindset keuangannya. Pasangan itu layaknya kerja tim, kayak kita-kita ini, iya gak? Butuh komunikasi. Sehingga transparansi soal pemasukan dan pengeluaran adalah hal yang utama. Jadi nggak ada tuh ngumpet-ngumpet. Setelah saling mengetahui pengeluaran dan pendapatan masing-masing pasangan, selanjutnya adalah menentukan metode apa sih yang cocok untuk diterapkan ke model keuangan kalian. Zaman dulu biasanya tugas itu dibagi dua. Sang suami kerja dan sang istri atur keuangan. Sekarang nggak gitu bro. Ada 3 konsep atau sistem yang bisa dipakai untuk menyelamatkan kondisi keuangan pasangan. Yang pertama itu digabung, yang kedua dipisah, dan yang ketiga dikaretin. Sorry, oke, balik ke topik. Dan yang ketiga hybrid. Jadi, gue jelasin dulu ya. Yang pertama itu keuangan yang digabung. Nah, keuangan konsep digabung ini cocok buat mereka yang ingin serba transparan. Jadi, nanti kalian saling mengelola budget secara bersama-sama. Tapi dalam satu rekening aja. Bisa pakai rekening suami atau rekening sang istri. Nanti di salah satu rekening itu, gaji suami dan istri digabung semua. Semuanya. Iya, semuanya. Literally semuanya. Nah, lalu untuk pengeluaran-pengeluaran diatur bersama dari hasil gaji atau pendapatan yang digabung itu. Yang kedua, ini sistem keuangan yang terpisah. Nah, ini cocok nih buat people-people yang bisa memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga dengan membagi peran masing-masing dan nggak pengen tuh ganggu pengeluaran lainnya, baik suami maupun si istri. Misalnya nih ya, istri belanja make up dan skincare mulu. Ya buat suami janganlah komen-komen. Asalkan belanjanya emang pakai duit si istri sendiri, nggak minta sama suami. Yang penting kebutuhan dasar rumah tangga udah terpenuhi setiap bulannya. Contohnya, bagi peran. Suami bayar listrik misalnya. Istrinya yang belanja kebutuhan dapur. Nah, selama 2 hal itu udah kepenuhi dan masing-masing punya tanggung jawab, ya bebas aja mau beli apapun. Tapi ingat, jangan mentang-mentang udah memenuhi kebutuhan dasar, terus duitnya dihabisin cuma buat belanja yang nggak penting. Kan masih harus nyiapin dana darurat gak sih? Bisa juga nyiapin tabungan atau investasi. Nah, yang terakhir nih, mungkin ini cukup familiar dan mungkin sudah diterapin sama banyak orang. Terakhir itu ada sistem keuangan hybrid.
Ini kombinasi antara keduanya tadi, yang digabung dan sistem yang dipisah. Pasutri harus punya rekening tambahan sebagai rekening bersama atau rekber. Nah, rekber ini nantinya sebagai wadah untuk menyimpan uang yang disisihkan dari gaji masing-masing. Lalu digabung tuh untuk kebutuhan rumah tangga dan lain-lain. Nomor 1, sebaiknya suami istri punya rekening masing-masing. Jadi istri punya rekening masing-masing di mana itu besar kemungkinan atas nama dia sendiri dan dia pakai untuk bayar pengeluaran-pengeluaran dia. Suami juga punya rekening dia sendiri, dia punya rekening sendiri umumnya atas nama dia dan dia pakai untuk bayar pengeluaran pribadi dia. Tapi nomor 3 adalah bahwa suami istri itu juga harus punya satu rekening untuk bayar pengeluaran bersama. Saya menyebutnya pengeluaran atau rekening untuk bersama. Di mana rekening ini mereka gunakan untuk diisi, rekening bersama ini digunakan untuk diisi, entah dari suami, entah dari istri, diisi. Kemudian kalau ada pengeluaran untuk rumah tangga, digunakan yang dipakai adalah rekening bersama itu. Mereka bisa komunikasikan, mereka bisa rapatkan, mereka bisa meetingkan siapa yang akan mengisi uang di rekening bersama ini. Entah suami saja kah, entah suami plus istri kah, entah istri saja kah, tidak ada salah benar. Kalau kita tanya kepada orang tua kita 20-30 tahun lalu, ya suami dong gitu ya. Tapi zaman sekarang semua berdasarkan kesepakatan. Apapun metode yang lo pilih, yang paling penting kesepakatan. Kesepakatan. Boleh mana aja, yang penting sesuai dengan keuangan si suami dan si istri. Semoga abis ini gak ada lagi tuh berantem-berantem lagi soal duit. Sekarang udah ngerti ya peran komunikasi bagi pasangan. Jangan sampai jadi pasangan yang red flag soal keuangan. Misalnya, bilangnya punya utang 5 juta. Gak taunya utangnya sampai 271 triliun. Jangan sampai gede gaya doang, tapi pemasukannya kagak seberapa. Aduh. Gaji 5 juta, kerjanya party di Senopati. Aduh. Intinya, kalau ada apa-apa, kalian harus saling bilang ya sama pasangan. Jangan sampai bubar karena manajemen keuangan yang red flag. Tadi udah tahu kan ya, apa aja yang harus lo lakukan buat ngelola keuangan bareng-bareng. Sekarang kita bikin hitung-hitungan pengeluaran yang proporsional. Salah satu cara menghitung porsi pengeluaran kita bisa pakai sistem 50, 30, 10, dan 10. Maksudnya gimana tuh? Jadi ini tuh metode sederhana banget sih buat ngatur keuangan dengan membagi pendapatan ke dalam 4 kategori. 50% buat kebutuhan primer, 30%-nya utang, 10% asuransi, 10% tabungan dan investasi. Yang masuk 50% ini kayak makan, sewa rumah, tagihan listrik, air dan internet, serta transportasi. Terus 30%-nya adalah jumlah utang maksimal yang diperbolehkan. Maksudnya gimana? Ya kalau kalian punya cicilan jumlahnya gak boleh lebih tuh dari 30% gaji kalian. Wajib ini mah, gak bisa nego tipis bang. Terus 10% buat asuransi. Sisihin pendapatan 10%-nya untuk asuransi. Ini tuh penting. Karena Harsial gak ada di kalender bos. Dan gak pakai tuh namanya permisi bang, Harsial mau datang. Gak ada. Terus ada 10% lagi yang terakhir, yaitu tabungan dan investasi. Nah itu dia pentingnya perencanaan keuangan bagi para pasangan. Gak mau kan abis nikah lo jadi bokeh. Sebesar apapun pendapatan kalau gak dikelola dengan baik ya tetap aja boncos. Buat yang mau nikah, selain memastikan siap mental, kalian juga harus memperhitungkan soal finansial ya. Jangan cuma berhenti sampai acara resepsinya aja. Perjalanan masih panjang bro. Buat kalian yang mau berbagi pengalaman soal sistem keuangan bagi pasangan, tulis di kolom komen ya. Siapa tahu masukan kalian ikut bantu pasangan yang lain juga. Cari jodoh juga boleh.